Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pembelajaran online mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada pertemuan ketiga kali ini, saya akan menjelaskan konsep psikologi dan pendidikan di Indonesia. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang kita akan bahas ke depan adalah definisi pendidikan, definisi psikologi dan psikologi pendidikan, tujuan dan manfaat psikologi pendidikan, dan jenis-jenis pendidikan di Indonesia. Bahan kajian yang pertama yang kita akan bahas adalah definisi pendidikan. Nah, definisi pendidikan ketika kita tinjau atau kita melihat dari sisi tradisional dan sisi modern tentunya berbeda. Nah, letak perbedaannya dapat dilihat di slide berikutnya, yang dimana untuk pendidikan tradisional adalah pendidikan di mana murid hanya mendapatkan pengetahuan dari satu sumber saja. Misalnya ya, hanya pada buku, ataukah peserta didik atau murid ini hanya dapat memperoleh pengetahuan dari guru atau tenaga pendidik. Selanjutnya adalah pendidikan modern, adalah pendidikan di mana dalam proses pembelajaran memanfaatkan media dan dapat dilakukan di mana saja. Artinya bahwa terdapat perbedaan antara pendidikan tradisional dan pendidikan modern, di mana pendidikan modern ini segala sumber informasi pengetahuan itu dapat diakses di mana saja, tidak hanya diperoleh dari buku ataupun guru, tetapi dapat diakses melalui sosial media, dapat diakses melalui YouTube, dapat diakses melalui Google, dan dimanapun dapat dilakukan, dan waktunya pun tidak dibatasi, karena sumber belajar untuk di zaman modern itu cukup canggih dan lebih modern. Nah, selanjutnya adalah definisi psikologi. Nah, kalian bisa lihat ada 3 para ahli yang mengutarakan definisi psikologi itu sendiri, yang dimana psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah psikologi membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka yang dimaksud di sini adalah tingkah laku yang bersifat fisikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, sedangkan untuk tingkah laku tertutup itu berkaitan dengan berpikir, keyakinan, berperasaan, dan lain-lain. Sehingga kesimpulan dari definisi psikologi itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun hubungannya dengan lingkungan. Selanjutnya, psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan di sini terdapat 3 argumen, yang dimana psikologi pendidikan adalah studi matematis tentang proses-proses dan faktor-faktor kejiwaan yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Kemudian psikologi pendidikan adalah pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Yang ketiga adalah psikologi pendidikan merupakan penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Nah, itu adalah kesimpulan dari definisi dari psikologi pendidikan. Baik, tujuan dan manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama adalah untuk memahami perbedaan para murid. Jadi, untuk memahami perbedaan para murid, yang dimaksud di sini adalah setiap individu tentunya dilahirkan dengan potensi yang berbeda, sehingga seorang guru atau seorang pengajar tentunya harus dapat memahami keanekaragaman antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Contohnya seperti perbedaan tingkat pertumbuhan, kemudian perkembangan, karena tentunya setiap anak atau setiap peserta didik itu
memiliki perkembangan, kemudian memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga peran guru itu memang harus tentunya memahami perbedaan tersebut. Selanjutnya adalah untuk membantu para pengajar supaya menjadi lebih bijaksana. Maksudnya di sini adalah bijaksana dalam hal membimbing, mengayomi muridnya dengan hubungannya dengan proses belajar. Jadi tujuan dari atau manfaat psikologi pendidikan ya tentunya untuk membantu para pengajar agar pengajar ini dapat berupaya dan lebih bijaksana dalam hal membimbing, mengayomi, kemudian mengajari muridnya yang berkaitan dengan atau ada hubungannya dengan proses belajar. Selanjutnya adalah yang ketiga, tujuan atau manfaat psikologi yang ketiga adalah supaya para pengajar memiliki pengetahuan dasar yang lebih luas. Jadi pengetahuan dasar yang dimaksud di sini adalah tidak hanya guru ini memiliki bidang keahlian atau memahami bidang keahlian, tetapi lebih kepada guru ini mampu memahami dengan luas hal-hal yang berkaitan dengan mendidik muridnya. Jadi antara hal-hal atau pengetahuan yang terkait dengan peserta didik untuk bagaimana guru ini dapat mendidik dengan baik itu harus sejalan dengan bidang keahlian atau kemampuan profesional atau bidang keahlian dari guru tersebut, sehingga murid yang dididik dapat semakin baik dalam proses belajar. Selanjutnya adalah menciptakan pendidikan yang efektif. Nah, pendidikan yang efektif di sini maksudnya adalah yaitu para pengajar ini menciptakan suatu sistem atau kondisi dalam kondisi pengajaran yang cukup lebih baik atau ulangi. Yang keempat di sini adalah menciptakan pendidikan yang efektif. Jadi guru ini harus mampu menciptakan pendidikan yang lebih efektif dan efisien dengan cara mempelajari atau menganalisis tingkah laku murid dalam proses belajar. Nah, untuk meningkatkan iklim belajar mengajar yang lebih kondusif dengan mempelajari tentunya psikologi pendidikan, maka seseorang pengajar itu dapat berusaha menciptakan iklim atau kondisi pengajaran yang lebih kondusif sehingga belajar mengajar itu lebih efektif dan lebih efisien. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang terakhir adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, untuk mengevaluasi hasil pembelajaran tentunya dengan mempelajari psikologi pendidikan agar harapannya itu seorang pendidik dapat memberikan penilaian atau evaluasi yang adil sesuai dengan kemampuan peserta didik, sesuai kemampuan yang dimiliki setiap masing-masing murid. Tentunya tanpa membeda-bedakan antara satu dengan anak yang lain. Tidak membeda-bedakan suku, ras. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis pendidikan, di mana jenis-jenis pendidikan yang ada di Indonesia itu terbagi atas 3. Pertama adalah pendidikan formal, yang kedua adalah pendidikan informal, dan yang ketiga adalah pendidikan non formal. Jadi untuk melihat perbedaan dari ketiga jenis pendidikan ini dapat dilihat pada slide berikutnya. Perbedaan jenis-jenis pendidikan, yang pertama adalah pendidikan formal, yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta.
Kemudian pendidikan formal ini tentunya terstruktur, jelas pengelolaannya, kemudian memiliki sistem yang jelas dan diakui. Terdapat beberapa karakteristik yang perlu kalian pahami. Karakteristik dari pendidikan formal, yang pertama itu, kalau untuk pendidikan formal itu tentunya kurikulumnya jelas ya. Ya, tentunya kurikulum yang dia gunakan itu harus jelas karena merupakan acuan atau pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang diberlakukan di pendidikan formal. Kemudian materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis. Selanjutnya, proses pendidikan cukup lama ya. Jadi setiap jenjangnya itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Kemudian tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu ya. Misal guru fisika, tentunya dia harus memiliki bidang keahlian fisika. Matematika, tentunya dia harus memiliki bidang keahlian matematika dan sebagainya. Kemudian yang keenam, penyelenggaraan pendidikan berasal dari pihak pemerintah maupun swasta. Kemudian peserta didik mengikuti ujian formal, yang dimana ujian formal ini memang wajib diikuti setiap murid atau setiap peserta didik. Kemudian adanya pemberlakuan administrasi yang seragam, kemudian kredensial, jasa dan sebagainya memegang peranan penting terutama bagi penerima siswa pada tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya untuk pendidikan informal. Nah, pendidikan informal itu sendiri adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jadi pendidikan informal ini merupakan wujud dari pembelajaran yang dilakukan di lingkungan keluarga yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Untuk pendidikan informal sebenarnya memang orang tua itu sangat berperan penting dalam proses belajar, tapi bukan satu-satunya tempat anak ini dapat menimbah ilmu. Jadi bisa saja anak ini dapat memperoleh ilmu yang positif dari temannya, kemudian dari saudaranya, bahkan orang-orang yang tidak dikenali pun, atau anak ini dapat memperoleh pengetahuan dari fenomena-fenomena yang dapat dilihat, kemudian dapat dibaca, didengar, dan dapat dirasakan. Pendidikan non formal itu sendiri adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, kemudian pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, untuk pendidikan non-formal itu sendiri paling banyak terdapat pada usia dini ya, misalnya taman pendidikan Al-Quran, kemudian gereja, kemudian kursus, baik itu kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya. Nah, itu perbedaan dari jenis-jenis pendidikan, baik pendidikan formal, informal, dan non-formal. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.